Chester Charles Bennington, lahir pada tanggal 20 Maret 1976, di Phoenix, Arizona, Amerika. Kehidupan masa kecilnya tidaklah mudah. Chester tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik. Orang tuanya bercerai saat usianya baru menginjak 11 tahun, hal yang meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Di masa kecil, Chester juga mengalami pelecehan dari seseorang yang dikenal keluarganya, yang membuat Chester merasa trauma dan tertekan. Dalam kesedihannya, Chester kecil mulai bermain musik, sebagai bentuk pelarian akan rasa kecewanya. Chester muda mulai terinspirasi oleh band seperti Depeche Mode dan Stone Temple Pilots. Ia mulai menciptakan musik sebagai cara untuk menyalurkan perasaannya yang sering terpendam. Pada akhir tahun 90-an, Chester bergabung dengan sebuah band di California, yang kemudian menjadi cikal bakal band yang dikenal dengan nama Linkin Park. Dengan vokal yang unik, perpaduan antara teriakan yang penuh energi dan suara melodius yang emosional, Chester menjadi frontman yang tepat untuk band tersebut. Pada tahun 2000, Linkin Park merilis album debut mereka, Hybrid Theory, yang langsung meledak di pasaran dan membawa mereka di puncak ketenaran dunia. Album ini terjual hingga jutaan kopi dan menjadi salah satu album terlaris di era tahun 2000-an. Chester berhasil menangkap emosi yang dirasakan banyak orang melalui lirik yang membahas tema akan kesedihan, alienasi, serta perjuangan batin. Kesuksesan Linkin Park terus berlanjut dengan album Meteora, Minutes to Midnight, hingga A Thousand Suns, yang semakin mengokohkan posisi Chester sebagai salah satu vokalis rock paling ikonik pada zamannya. Pada tahun 2013, Chester mewujudkan impian masa kecilnya dengan bergabung sebagai vokalis Stone Temple Pilots, band idolanya sejak remaja. Namun, pada tahun 2015, ia kembali fokus pada Linkin Park dan mulai menggarap album One More Light yang dirilis pada tahun 2017. Album ini membawa perubahan besar dengan nuansa pop yang lebih ringan dan lebih banyak unsur elektronik. Namun sayang, di balik ketenarannya, Chester menghadapi pergulatan berat dengan dirinya sendiri. Trauma masa kecil serta tekanan kehidupan sebagai selebriti membawanya pada masalah kecanduan obat-obatan serta alkohol. Pada tanggal 20 Juli 2017, Chester ditemukan meninggal dunia di rumahnya di California, Amerika. Chester mengakhiri hidupnya sendiri di usia 41 tahun. Kematiannya terjadi di hari ulang tahun sahabatnya, Chris Cornell, vokalis Soundgarden, yang meninggal beberapa bulan sebelumnya. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak dan menjadi titik awal pembahasan mendalam tentang kesehatan mental, khususnya di kalangan selebriti dan musisi. Menurut hasil ronsen kami, berita meninggalnya Chester Bennington memang benar seperti adanya. Dalam arti, tidak ada pihak lain yang turut andil atau sengaja turut menghabisi vokalis Linkin Park tersebut. Trauma masa kecil Chester Bennington membekas dalam bentuk ingatan tubuh yang mempengaruhi sistem saraf, sehingga berdampak sangat kuat hingga seseorang mungkin terus-menerus berada dalam kondisi kewaspadaan, membuat mereka sulit merasa aman, bahkan dalam situasi yang normal. Chester dikenal dengan perjuangannya melawan kecanduan obat-obatan serta alkohol. Secara ilmiah, penyalahgunaan obat-obatan seringkali merupakan metode seseorang untuk mengobati diri sendiri, terutama ketika berjuang melawan rasa sakit emosional yang mendalam. Alkohol dan obat-obatan dapat memberikan pelarian sementara, namun dalam penggunaan jangka panjang, malah justru memperburuk gejala depresi. Penggunaan zat ini mengganggu neurotransmitter otak, seperti dopamin dan serotonin, yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kepuasan. Imbasnya, hal tersebut menciptakan lingkaran setan antara depresi dan ketergantungan yang sulit diputus.
Kematian sahabat dekat Chester, Chris Cornell, yang juga meninggal karena bundir, menimbulkan luka mendalam. Dalam ilmu psikologi, hal ini dikenal sebagai penularan bundir atau efek copycat, di mana bundir seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Chester dan Chris memiliki hubungan yang sangat dekat, dan peristiwa kematian Chris yang begitu mendadak memicu rasa kehilangan besar yang memperburuk kondisi mental Chester. Secara keseluruhan, pilihan Chester untuk mengakhiri hidupnya tidak terjadi karena satu alasan tunggal, melainkan kombinasi dari trauma, ketidakseimbangan neurokimia, tekanan lingkungan, dan kurangnya dukungan kesehatan mental. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita bahwa depresi dan bundir adalah kondisi kompleks yang memerlukan perhatian khusus. Chester Bennington meninggalkan warisan besar melalui musiknya yang mampu menyuarakan penderitaan emosionalnya. Sayangnya, ia tidak pernah menang. Dia telah kalah dengan pertempuran akan rasa sakitnya yang ia suarakan.